Oke. Ibu absen dulu ya. Ada nggak kalian yang hadir hari ini? Ada yang nggak? Hadir yang nggak hadir? Ada Bu. Siapa aja? 4 Bu. Intan. Ya, baru siapa? Naomi. Apa alasan sudah ini nggak hadir? Sakit Bu. Sakit apa dia? Demam katanya Bu. Kayak selanjutnya itu nggak bagus. Lagi menentu. Kalau itu harus banyak minum air putih anak-anak. Baik Bu. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh Mariana. Depan Bu. Nggak usah, duduk aja ya. Oke Bu, baik Bu. Baiklah kepada teman-teman dan ibu guru, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, nah sekarang kita belajar apa? Coba lihat di depan. Belajar tentang tekanan hidrostatis Bu. Tekanan hidrostatis itu bagian tidak apa? Statis atau dinamis? Dinamis. Betul. Betul atau salah? Statis. Ya lagi gitu harus optimis sama jawabannya. Dinamis. Statis. Iya jadi tekanan statis. Ya apa dia? Jadi tekanan hidrostatis itu bagian dari fluida statis atau fluida diam yang tidak mengalir. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan apa itu tentang tekanan hidrostatis tadi, Ibu terlebih dahulu akan membacakan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan-tujuan ini harus bisa tercapai dari pembelajaran kita nanti. Nah, tujuan yang pertama adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama itu siswa mampu menganalisis prinsip dasar tekanan hidrostatis melalui penjelasan yang diberikan oleh guru dengan baik. Dan yang kedua itu, siswa dapat menganalisis persamaan hubungan tekanan hidrostatis melalui diskusi dalam kelompok yang dilakukan siswa dengan tepat. Ketiga, siswa dapat menganalisis fenomena hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari melalui eksperimen yang dilakukan oleh siswa dengan tepat. Dan yang keempat itu, siswa dapat membuktikan fenomena hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi yang dilakukan dalam kelompok dengan benar. Kelima, siswa mampu melakukan percobaan tekanan hidrostatis melalui pengerjaan LKPD dengan akurat. Dan yang terakhir itu, tujuan itu adalah siswa mampu mempresentasikan hasil percobaan melalui eksperimen dalam LKPD dengan tepat. Nah, coba kalian lihat gambar yang ada ditampilkan di depan. Coba perhatiannya ke depan, semuanya fokus. Nah, itu gambar apa sih? Orang menyelam. Di sini kan ada pertanyaan Ibu cantumkan. Mengapa penyelam perlu menggunakan oksigen dan alat penyelam ketika menyelam? Ada yang mengetahui alasannya? Kenapa enggak tanpa bentuk alat tersebut? Kenapa rupanya di dasar laut ini juga bisa bernapas? Apa yang menyebabkan? Ada udara. Enggak ada udara memang. Hanya ada oksigen, enggak ada oksigen. Apa? Jadi ada tekanan dari bawah air laut gitu. Ya itu juga bisa ya, karena tekanan di dasar permukaan laut semakin dalam itu semakin besar tekanan. Itu yang membuatkan manusia itu atau penyelam itu bisa sulit untuk bernapas. Baik anak-anak, coba perhatikan ke depannya. Di sini Ibu ada mencantumkan sebuah gambar waduk. Nah, jadi pertanyaannya itu, mengapa bagian bawah bendungan itu selalu dibuat lebih tebal daripada bagian atas? Ada yang tahu alasannya? Karena tekanan di bawah bendungan itu lebih besar dibandingkan tekanan di atas permukaan itu. Ya baik, jadi itu jawabannya ya. Jadi kenapa bendungan itu didesain temboknya itu lebih makin ke bawah makin besar, makin tebal itu
supaya bendungan itu tidak jebol, karena kita tahu semakin dalam dia semakin besar juga tekanan dari KPU. Nah, sebelum kita ke tekanan hidrostatis, pertama kita harus mengetahui dulu apa itu tekanan. Kita ulik dulu sebentar ya tentang tekanan. Nah, di sini ada gambar dua balon. Nah, gambar satu itu ketika balon ditekan dengan gaya F yang sama oleh jarum dan jari tangan. Tetapi mengapa balon pecah ketika ditekan oleh jarum? Jadi kenapa ketika kita inilah ada balon, misalnya di sini ada balon. Nah, ketika ditekan pakai jari tangan itu, terus yang satu lagi ditekan pakai jarum, kenapa duluan pecah yang apa? Yang ditusuk pakai jarum? Apa yang dilakukan? Karena los permukaan jarum lebih runcing menekan. Jadi betul ya yang dibilang slowly. Coba berikan tekanan slowly. Jadi pada tekanan itu yang berpengaruh adalah luas penampang. Jadi semakin kecil luas penampangnya itu maka semakin besar juga tekanan yang diberikan pada suatu benda. Oke, selanjutnya, nah ini adalah rumus dari tekanan di mana P itu sama dengan F dikali A. Nah di sini dapat kita lihat P itu adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, F adalah gaya yang bekerja dengan satuan Newton, dan A itu luas penampang yang dikenai gaya dengan satuan meter kuadrat. Ini ada apa ya? Kesilapan ini meter kuadrat. Nah, selanjutnya itu kita lanjut ke tekanan hidrostatis. Jadi, tekanan hidrostatis itu adalah tekanan pada zat cair yang disebabkan oleh fluida tidak bergerak yang dialami oleh suatu titik di dalam fluida, diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Nah, besarnya tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh ada masuknya zat cair atau rho ke dalam zat cair atau H dan percepatan gravitasi atau G. Nah, rumusnya itu dapat kita lihat di sini. P itu sama dengan F dikali A. P sama dengan F per A. Pertama kita lari dulu dari tekanan. Nah, F itu sama dengan berat fluida dan A itu adalah luas penampang. Jadi, rumus untuk namanya disederhanakan menjadi rho dikali A dikali H dikali G per A. Nah, A-nya di sini habis. Jadi tinggal P sama dengan rho dikali G dikali H. Jadi ini adalah rumus dari tekanan hidrostatis ya. Oke anak-anak, setelah penjelasan singkat ibu tadi membuka pengetahuan awal kalian tentang apa itu konsep tentang tekanan hidrostatis. Nah, untuk lebih mendalam lagi, kalian akan ibu bagikan ke KPD. Tapi sebelum itu, ibu minta kalian bentuk dua kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 2 orang ya. Ayo bentuk. Kasih waktu 2 menit. Ayo. Oke, sudah. Nah, di sini ibu kasih kalian ke KPD ya. Kalian sudah bawa kan alat bahan yang ibu minta kemarin? Bawa, Bu. Oke, disiapkan ya. Nah, selanjutnya kalian baca-baca dulu LKPD-nya. Kalau ada yang kurang atau kurang dipahami, kalian tanya sama ibu. Ibu kasih waktunya 2 menit. Setelah itu nanti kita lanjut langsung ke percobaannya. Udah ada yang mau ditanya atau sudah paham? Sudah, Bu. Oke.
Oke, kalau mau alat bahannya, ya kakak dulu mejanya dikosongkan biar kita melakukan percobaan. Santai dia. Sebut itu di kamu, kemarin ada pengatur. Ada apa ya? Ambil itu dulu ya, itu ambil. Boleh di kamar mandi kita buat ini. Ini penuh kan ini, Wi? Coba yang pertama, dari atas dulu kan? Atas dulu kan, Bu? Wih, penggarisnya. Penggarisnya. Mana penggarisnya? Ambil dulu, Jer. Penggaris cepet. Tarik aja. Nanti habis. Udah, satu, dua, tiga, ya. Enggak ditutup atasnya. Itu cepat lah. Namanya cepat. 13. Itu nomor 1. Ya udah. Tunggu lah dulu habis dia sampai awalnya. Tapi bisa. Bisa lagi. Tunggu dulu aku tutup. Misalnya 1, 2, 3. Wow. 22.
menggambarkan grafik dari data yang kalian dapatkan tadi selama percobaan. Ayo pertama kelompok yang si Jenti. Baju berubah. Baik. Baik kan perhatikan ya, ada dua gambarnya. Ada yang Satu SMA. gambar guys, satu gambar. Ada yang SMA. Lurus. Tetapi kan tidak lurus lagi. Ada benar sekali guys. Susah kali nulisnya ya guys. Oh, Jenti. Apa? Tulisnya. Gambar dulu kan. Ini juga itu ya. Apanya? Ada lihat. Di sini. Boleh masuk sini. Tapi sini yang kamu nggak lurus dulu. Kayaknya kamu berada. Ini di sini B, di sini ada tekanannya. Baru yang kalau ini adalah kedalaman. Tadi kami dapatkan kalau dia kedalamannya, kalau dia kami dapat tadi kedalamannya 5 cm, kalau tekanannya teman-teman 60.000. Visi Bu. Ya, capek itu. Isi masih keluar. Cepat. Baru yang kedua, kedalaman 10 cm didapat tekanannya itu 80.000. Baru yang ketiga, 15 cm kedalamannya, tekanannya itu 130.000. Lalu yang terakhir tekanannya kedalamannya 20, didapat tekanannya itu 210.000. Jadi hasil dari percobaan yang telah kami lakukan dari kelompok 1, jika kedalamannya itu semakin besar, maka tekanannya itu juga semakin besar. Yang berarti bahwasanya kedalaman sama tekan itu nanti terus. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 1. Coba berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi inilah hasil yang didapatkan dari kelompok 1. Nah, untuk perwakilan dari kelompok 2, silakan maju. Jadi untuk versi ini apa tadi? Putri. Oh, nggak ada. Oh, jarum. Terus kalau nanti soalnya itu bingung. Katanya apa?
Bu. Oke, udah coba jelaskan apa maksud dari ini. Baik, Bu. Jadi di sini dari grafik yang kami dapat dan dari data hasil praktik yang tadi telah kelompok kami lakukan, jadi pada diameter lubang 0,2 cm itu jarak pancarannya 27 cm. Pada pada diameter lubang 0,4 cm, jarak pancarannya 30 cm. Pada jarak lubang 0,6 cm itu jarak pancarannya 35 cm. Jadi kesimpulannya, semakin besar diameter lubangnya maka akan semakin jauh juga jarak pancarannya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih buat kelompok kedua untuk presentasi. Baiklah, untuk selanjutnya ingin meminta Jantri untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran kita mulai awal tadi. Apa yang menjadi kesimpulan? Baik, berdasarkan pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa semakin dalam suatu titik dalam zat cair maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Jantri, berikan tepuk tangan untuk Jantri. Udah Mar. Baiklah, mungkin cukup sekianlah pembelajaran kita terkait topik tekanan hidrostatis untuk hari ini. Jadi untuk selanjutnya kalian kerjakan untuk di rumah, untuk tugas di rumah itu di buku yang buku pegangan halaman 30. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 10 ya. Nah, untuk pembelajaran kita topik hari untuk pertemuan selanjutnya itu adalah tentang hukum Archimedes. Jadi mohon kepada anak-anak untuk mempelajari di rumah supaya nanti pembelajaran kita di kelas itu lebih kondusif lagi dan lebih aktif lagi. Nah, baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita untuk hari ini, Ibu mau minta satu orang dari kalian untuk main video kita. Siapa ada yang suka rela? Mari teman-teman, sebelum memulai semester kita berdoa, mari kita berdoa untuk karyawan kita masing-masing, berdoa di berdoa selesai. Baik, terima kasih Jantri. Bisa ya pulang. Bu, makasih ya Bu.